dan bangkai ikan. Wa ammad damani fattihalu wal kabidu. Adapun dua darah yang dihalalkan untuk kita adalah yang pertama adalah limpa, kemudian yang kedua adalah kabid, hati. Ya, jadi itu yang dihalalkan. Karena limpa dan hati itu dia bukan daging, tetapi dia termasuk bagian dari darah. Tetapi itulah yang dihalalkan kepada kita. Boleh dia dikonsumsi, ya, boleh dia untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Jadi memang di dalam Al-Qur'anul Karim telah disampaikan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan bagi kalian maitah, bangkai. Semua bangkai diharamkan. Ya, tetapi ada pengecualiannya. Ini disampaikan oleh Nabi. Pengecualiannya adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Wad-damu, diharamkan juga kepada kalian semua darah. Ya, tapi ada dua darah yang dikecualikan. Ya, ini disampaikan oleh Nabi, yaitu limpa dan juga hati. Walahmul khinzir, dan juga diharamkan bagi kalian untuk memakan daging babi. Tidak boleh makan daging babi apapun alasannya. Ya, bagaimanapun alasannya itu diharamkan seseorang untuk memakan daging babi. Di sini disampaikan bahwa jarad, belalang, diambil dari kata-kata jarada, yajrudu, yaitu memang dia melata. Karena dia melata, maka dalam bahasa Arab ya dia diambil dari kata-kata jarada yang memang dia selalu menunduk. Makanya dia diambil, dijadikanlah namanya jarod, ya, yang melata. Dan hut atau samak, ya, itu memang artinya adalah segala sesuatu binatang yang ada di lautan. Ya, segala sesuatu binatang yang ada di lautan dan memang hanya hidup di laut. Tidak bisa hidup dia di darat, tidak bisa hidup di dua alam. Kalau dia bisa hidup di dua alam, maka dia tidak dikategorikan dalam kategori samak, ikan. Ya, kalau dia bisa hidup di dua alam seperti buaya, ya, ataupun difda, kodok, ya, kodok itu dia tidak dikategorikan dalam binatang berair, dia amfibi. Nah, di sini ada hukum fikih yang bisa kita ambil pelajarannya dalam hadis ini adalah yang pertama, tahrimu aklul maitati. Wastafna min dzalika maitatul jaradi was-samaki fayahillu akluhuma wa fi dzalika tafsil. Jadi diperbolehkan bagi kita untuk memakan belalang, ya, bangkai belalang dan juga bangkai ikan. Tetapi di sini ulama berbeda pendapat di dalam masalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, ya, mereka menghalalkan bangkai belalang apapun keadaannya. Entah dia mati sendiri ataupun kita sengaja yang matikan, pakai kepalanya apa dipotongnya. Pokoknya intinya dia bangkai, maka dia boleh untuk dimakan. Ataupun kalau tiba-tiba dia direbus, dimasukkan dalam keadaan hidup, masukkan di air panas, akhirnya dia mati gara-gara panas, itu pun juga boleh dia untuk dimakan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau di mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam Hambali, maka dikatakan boleh dimakan belalang itu dengan syarat dia dimatikan. Ya. Jadi kalau kita tiba-tiba temukan ada belalang mati, itu tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan menurut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i boleh. Ya, bagaimanapun dia ditemukan dia mati, kita yang bunuh dan lain sebagainya, itu dia diperbolehkan. Ya, tapi kalau dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh. Harus dia kita yang menghabisi nyawanya. Kita yang bunuh dia, baru dia boleh untuk dikonsumsi, boleh dia dimakan. Nah, di dalam masalah ikan, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka menyatakan bahwa ikan yang boleh dimakan itu kalau disebabkan oleh manusia matinya. Ya, walaupun tidak dipancing, contohnya dibom. Ya, ada orang sering bom ikan itu, akhirnya mati, banyak yang mati. Itu boleh. Kalau menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, selain Imam Syafi'i. Kalau tiga imam yang besar itu mereka menyatakan ikan itu boleh dimakan kalau dia matinya disebabkan oleh perkara atau perbuatan manusia. Kalau manusia yang berbuat sesuatu, total habis depan. Ya.
Kalau manusia yang berbuat sesuatu, atau misalnya dia dilempar oleh ombak, ikan ada dia terlempar oleh ombak dibawa ke daratan, itu boleh dimakan menurut yang tiga tadi kan. Menurut yang tiga tadi boleh. Ataupun misal karena laut surut, ikannya ketinggalan di pinggir, biasanya sering itu terjadi. Nah itu boleh dimakan. Selebihnya menurut yang tiga imam ini, kalau ikan ini tiba-tiba ditemukan mati, ya, tiba-tiba di laut kita lihat banyak ikan ya, apa bahasa ngompal ini? Saya menyebut ngompal, nggak mau dari tadi. Apa bahasa Indonesia? Apung. Iya, mengambang ya, atau terapung mengambang ya. Intinya itu sudah. Ya, tiba-tiba dia ditemukan mengambang di atas lautan, maka menurut tiga imam ini tidak boleh dimakan. Kalau tidak ada campur tangan manusia dalam menghabisi nyawa si ikan itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i boleh. Ya, dia mau ditemukan ngambang, dia mau dibom, dia mau di apapun saja, ya kalau menurut Imam Syafi'i boleh-boleh saja. Karena bangkai belalang dan bangkai ikan itu silahkan dimakan. Apapun cara matinya itu tidak menjadi masalah di dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala. Dan di sini juga dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa sungguhnya boleh saja dan halal bagi seseorang untuk memakan limpa dan hati. Selain daripada limpa dan hati, apapun saja yang bersifat darah, maka dia tidak boleh untuk dikonsumsi. Minum darah kambing, minum ada sesuatu yang masih ada, itu tidak boleh untuk dikonsumsi ya, kecuali dengan cara yang tidak disengaja, itu beda lagi. Tapi menyengaja untuk mengonsumsi yang namanya darah, maka itu hukumnya haram. Kemudian hadis yang kedua yang dibaca, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a ad-dubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ahadi janahayhi da'un wa fil akhari shifaa'an fa inna fi ahadi janahayhi da'an wa fil akhari shifaa'an. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi ad-da'u. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, apabila lalat masuk ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, lalat masuk dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan kata Nabi? Maka Nabi mengatakan falyaghmishu, masukkan dia, celupkan dia semuanya ke dalam. Ya, jangan langsung diangkat. Jadi kalau tiba-tiba ada lalat masuk, walaupun dia mati karena tehnya masih mendidih misalnya kan, begitu masuk langsung dia mati. Falyaghmishu, maka masukkan dia terlebih dahulu, baru kemudian dia buang. Apa hikmahnya? Nabi mengatakan karena di salah satu sayapnya ada penyakit, ada racun. Ya, kalau dokter akhirnya setelah diteliti ini, subhanallah, mukjizat dari Rasulullah SAW. Setelah diteliti belakangan oleh dokter, ternyata dilihat bahwa sesungguhnya di sayap kiri lalat itu ada racun yang sangat berbahaya, dan obat daripada racunnya itu ada di sayap kanan. Makanya ditenggelamkan. Ya. Takutnya yang dari sayap kanan itu obatnya belum masuk, sehingga kita pastikan dia bahwa yang sayap kanan juga ikut masuk. Dengan cara kita tenggelamkan, baru kemudian kita angkat. Kalau tidak kita lakukan itu, dikhawatirkan kita akan terkena penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'an. Ini merupakan sebuah mukjizat dan kehebatan yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana memang beliau la yantiqu 'anil hawa, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berucap, beliau ini tidak berucap menurut hawa nafsunya, tetapi itu in huwa illa wahyun yuha, itu merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di zaman Rasulullah dulu, kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, mereka akan heran. Kok bisa ini ada lalat masuk, datang, terus kita disuruh masukkan dulu, tenggelamkan ke dalam, baru kemudian kita keluarkan. Ternyata setelah diteliti belakangan, ya seperti itu.
bahwa sayap kirinya itu mengandung penuh dengan penyakit, ada racun yang berbahaya, dan obatnya ada di sayap yang sebelah kanan. Dan biasanya kalau antum mau teliti, lalat kalau dia jatuh pasti dia miring kiri. Antum perhatikan nanti, ya, pasti dia miring kiri, sayap kiri, ya. Sayap kanannya kadang-kadang belum masuk, ya, kadang-kadang dia juga masuk. Tapi kalau antum mau perhatikan baik-baik, keseringan dia miring kiri kemarin. Nah, itu makanya Nabi perintahkan untuk dicelupkan biar juga yang sayap kanannya itu ikut masuk dan tercampur dengan air daripada minumannya sehingga penyakit-penyakit itu dihilangkan, ya. Dari hadis ini ada beberapa hukum fikih yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama adalah bahwasanya bolehnya kita membunuh lalat, ya. Mau tidak mau, namanya dia ditenggelamkan, dia pasti akan mati, apalagi kalau minumannya itu dia panas, ya. Jadi bolehnya kita menenggelamkan lalat demi kita untuk menggapai kesembuhan. Karena kalau kita tidak lakukan hal itu, maka naudzubillah kita bisa terkena penyakit yang aneh-aneh, yang macam-macam. Maka dari sini diperbolehkan, ya, dalam syariat untuk membunuh yang namanya lalat. Dan dari hadis ini juga ada hukum fikih yang kita ambil, bahwasanya lalat ini kalau masuk ke dalam air, ke dalam minuman kita, maka minuman kita tidak berubah hukumnya jadi najis. Dia tidak jadi najis karena segala sesuatu yang segala hewan, ya, yang darahnya tidak mengalir, maka itu hukumnya dia tidak najis, ya. Kalau kita mau tahu ukurannya dari cicak ke bawah, ya, dari cicak ke bawah itu kalau dia jatuh ke dalam air, maka air itu dia tidak berubah menjadi najis, ya, kecuali kalau dia berubah bau, warna dan rasanya. Artinya kalau dia baru masuk bangkai cicak misalnya, itu kita angkat, maka air itu dia tidak berubah jadi najis. Cuma kita kadang-kadang agak aneh, kita mau apalagi mau minum, ya, kita mau wudhu saja itu agak sudah tidak enak rasanya, ya. Kita mau wudhu saja, ya, agak tidak enak rasanya. Tapi kalaupun misal terpaksa harus dia gunakan air itu, ya memang dia tidak menjadi najis, kecuali kalau dia berubah bau, warna dan rasa, ya. Apa habis jatuh tadi sini? Oh, habis kejatuhan bangkai cicak, tapi 1000 biji. Kalau kamu pakai karung di lepas, itu jadi najis dia. Ya, najis. Segala sesuatu yang kalau jatuh, kalau dia tidak berubah bau, warna dan rasa, maka itu dia tidak menjadi najis, ya, kalau dia binatang yang darahnya tidak mengalir. Tapi kalau dia sesuatu yang besar, ya, bangkai binatang besar atau sesuatu yang najis yang bukan binatang, maka dia berubah hukumnya langsung menjadi najis. Kemudian dari hadis ini juga kita mengambil pelajaran bahwasanya seseorang itu dia diperintahkan untuk berobat, mengambil asbab untuk mau berobat. Nah, ini Nabi perintahkan, karena ini ada penyakit, maka kamu berobat dengan cara menenggelamkannya. Walaupun sampai dengan harus menenggelamkan lalat itu sampai dia mati, tidak apa-apa. Yang penting kamu berobat, ya. Jadi jangan tawakal begitu sakit, masya Allah maha menyembuhkan. Nah, tidak butuh saya dokter, tidak butuh saya obat, ya lekas saja itu. Tidak boleh. Harus dia ada ijtihad, ya, harus dia ada ikhtiar di dalam berobat. Ya, entah kalau dia tidak percaya dokter, dia mau pakai herbal dan lain sebagainya, intinya dia mau mengambil asbab untuk berobat. Jangan meninggalkan obat dan juga jangan meninggalkan dokter, ya. Kecuali kalau memang ingin cepat mati, ya sudah, itu urusannya. Kemudian hadis yang ketiga dan akhir dalam babul miyah, ya. Wa an Abi Waqid bin Laitsi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lafdhu. Sahabat baginda Nabi yang bernama Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dipotong dari binatang ketika binatang itu hidup, maka dia hukumnya menjadi bangkai. Binatang hidup, kemudian ada anggota tubuhnya yang kita potong, ya, binatang hidup nih, kambing hidup. Ini Nabi mengucapkan ini karena disebabkan Nabi ketika datang ke Madinah,
kebiasaan orang Madinah ternyata mereka sering memotong punuk onta. Ontanya masih hidup, itu digergaji, ya, dipotong punuknya. Itu dijadikan tempat simpan air, atau diambil dia kalau dia punya minyak, itu diambil minyaknya untuk dipakai masak, ya, atau diambil apapun saja yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan onta itu masih hidup. Dan mereka juga orang-orang Madinah dulu sering memotong aliyah, ya, ekor dan bagian belakang, ya, bagian belakang daripada kambing biasanya, ya, untuk diambil syahamnya. Apa syaham? Lemak, ya. Ya, untuk diambil lemaknya, nanti lemaknya itu dipakai masak, dipakai untuk makan. Dalam keadaan kambing itu masih hidup. Nah, maka Nabi ketika ditanya, beliau melihat hal itu ditanya apa hukumnya, maka Nabi mengatakan apa yang terpotong dari binatang ketika binatang itu hidup, maka dia hukumnya adalah hukum bangkai. Artinya hukumnya tidak boleh untuk dikonsumsi. Ya, hukumnya najis. Dia hukumnya adalah hukumnya bangkai. Ya, karena beliau melihat itu memang kebiasaan orang-orang Madinah dulu sebelum Islam. Ketika Nabi datang, maka ditegur dan dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah bahwasanya dilarang untuk menyiksa binatang. Tak boleh siksa binatang, apapun alasannya, itu dia tidak boleh untuk menyiksa binatang. Haram dia untuk menyiksa binatang. Dan juga dari hadis ini ada pelajaran bahwasanya apa saja yang terpotong daripada binatang yang hidup, maka dia itu hukumnya adalah hukum bangkai. Lalu bagaimana kalau dia terpotong atau terpisah daripada binatang dan dia dalam keadaan binatang itu sudah disembelih, ya. Jadi misalnya apa hukumnya kita buat hadroh rebana dari kulit kambing, misalnya, itu pertanyaan, ya. Kalau dia dari binatang yang boleh dimakan, ya, maka itu dia boleh untuk dipergunakan, tetapi dengan cara disamak. Dia dibersihkan. Apa bahasanya kalau bahasa sini disama, itu bahasa Indonesia disama. Itulah bahasa perkulitan, ya. Itu dia. Boleh dia untuk digunakan dengan cara disamak, ya. Atau bahkan kalau dia bidakatin syar'iyah, kalau memang dia disembelih dengan cara yang halal, memang disembelih seperti cara kita sembelih, maka ulama mereka mengatakan tidak perlu disamak. Karena juga kulitnya itu sudah hukumnya suci, karena dia keluar nyawanya, keluar rohnya dalam keadaan dengan zakah syariah, dengan sembelihan yang diperbolehkan di dalam syariat. Nah, tetapi kalau dia dengan tanpa zakah syariah, maka dia harus disamak, Nah, bagaimana dengan binatang yang tidak kita makan? Ada orang buat tas dari kulit buaya, ada orang buat sepatu dari kulit ular, ya kan, sabuk biasanya kan dari kulit ular. Maka itu juga diperbolehkan, ya, tetapi dengan syarat dia harus disamak. Tapi sebagian ulama, jumhur ulama, mereka melarang, ya. Tetapi mereka melarangnya bukan karena masalah hukumnya, mereka melarangnya karena akan ada sifat sombong di dalamnya, ya, akan ada sifat sombong. Lihat ini Honda ini sabuk ada merek sabuk krokodil, ya. Buaya ini gitu, ya. Dia biasanya akan menumbuhkan sifat sombong di dalam penggunanya. Itulah yang membuat banyak ulama melarang. Tapi dalam Syafi'iyah itu dia diperbolehkan, ya. Ada dalam kitab Safinatun Najah itu wajildul maitati idza dubil, ya, dan kulit bangkai itu kalau dia sudah disamak maka diperbolehkan untuk digunakan walaupun dia berasal dari binatang yang tidak boleh digunakan. Seperti itu. Tambahan atau ada soal? Otak belakang masuk. Terima kasih, Ben. Iya. Saya tiap hari di rumah nyetrum binatang, tikus, kelelawar. Karena kalau enggak saya setrum tiap hari 10-5 habisan itu.
Sabu. Iya, kalau itu nggak dapat kita makan jadinya. Kalau nggak gitu ya tetap dapat kita 1-2 tiap malam. Terus anjing juga pernah saya setrum sampai 58. Gitu. Ya karena Toiletnya dibuat das. enggak pakai strom plus saja saya taruh. Plus saja saya pakai minnya bumi langsung enggak ada seperempat detik enggak ada. Begitu kok mati tuh pasti wajib keluar tinjanya. Nah itu hukumnya bagaimana? Apa hukumnya? Nah itu. Apa hukumnya? Ya karena kalau enggak gitu enggak dapat kita makan sabu. Mengganggu nih. Ini bangkainya. Kalau kelelawar itu dia masuk dalam kategori tikus. Dan tikus itu Hama. memang dianjurkan untuk Hama. dianjurkan untuk dibuang. Dia masuk dalam kabilah satu suku dia sama tikus. Karena bedanya dia bisa terbang. Curut. Iya, dia sama dengan curut dengan tikus satu bangsa. Nah, kalau anjing kalau dia mengganggu ya Mengganggu dia. Makan kerupuk sampai tapi dia setengah kali ya makan kerupuk mentah sampai setengah karung. Kadang 5 semalam dapat. Nah, membunuh anjing itu kalau secara kalau kita ambil hukum awalnya bunuh anjing itu tidak boleh ya. Membunuh anjing itu dia tidak boleh. Yang boleh itu adalah anjing yang akur. Nggak ada yang punya ini, Yang keliaran. Ya. Dia tetap walaupun tidak ada yang punya itu hukumnya tidak boleh. Tapi berbeda lagi kalau dia mengganggu maka dalam syariat diperintahkan untuk diusir. Itu Datang terus, Cuma Pak. abdong rupanya sambat itu setengah karung terus kok. Serem. Ala kulli hal. Ya tidak boleh kalau anjing dia tidak boleh dibunuh. Tidak ada alasan bagi kita untuk boleh membunuh. Bukan sekarang. Diusir saja. Kecuali kalau dia memiliki penyakit. Kalau dia rabies, dia punya penyakit, harus dibunuh. Biar dia tidak menularkan penyakitnya. Apakah ada pertanggungjawabannya nanti apabila kita menyiksa atau membunuh binatang? Ada pertanggungjawabannya nanti kalau setelah kita di alam akhir nanti. Pertanggungjawaban. Iya kan Iya. kalau kita menyiksa. Kalau kita menyiksa dan membunuh dia akan dihisab. Dia nanti di hari kiamat dia akan menuntut. Kalau bertobat Gitu. Ya kalau bertobat lah. Beda bab lagi ya. Kalau bertobat, ya kita udah ada nyetrum lagi. Tapi apakah ada pertanggungjawaban? Ada. Karena ada pertanggungjawaban. Hayawan pun dia akan memiliki kesempatan. Nah, setelah dia menyelesaikan urusannya dengan kita, maka kemudian dia akan dileburkan oleh Allah, dijadikan tanah selesai. Setelah dia selesai urusannya dengan seperti itu. Ini misalnya masalah kura-kura. Kura-kura. Kura-kura telurnya boleh kita makannya dan kura-kura tidak boleh katanya. Kura-kura. Iya, penyu. Kura-kura ninja. Penyu. Penyu. Nggak tahu kalau penyu ini. Ada pernah makan. Penyusah. Sultufan ya. Telurnya. Kalau penyunya enggak boleh. Telurnya boleh. Kenapa sampai halal telur itu karena dia hidup di laut itu? Karena apa namanya? Telur itu dia belum dihukumi hukum binatang. Telur itu dia belum dihukumi hukum binatang. Dia masih dihukumi hukum telur. Tapi ya boleh pingpong kan? Dia pernah makan telur penyu. Ya enggak pernah lihat, ya enggak pernah. Oke. Di ziarah. Alhamdulillah para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa hadis? 1, 2, 3 ya? Hadis yang menjelaskan daripada halal. Pertama tadi mayit yang halal. Seperti ikan dan belalang. Tadi sudah dijelaskan ikan dan belalang oleh di syarah daripada hadis tersebut. Penjelasannya di dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal halal walaupun dia mayit, bukan manusia yang membunuhnya, bukan matinya itu mati sendiri atau mati kena
sesuatu yang bukan disebabkan oleh manusia yang membunuh. Tapi di dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal itu boleh, walaupun mayit sudah kita temukan di jalan, mayitnya belalang, maka halal. Begitu juga kalau dia di dalam mazhab Maliki wa Imam Abu Hanifah, dikatakan dia harus campur tangan manusia yang mematikan menjadi penyebab asbab dia mati. Tapi di sini dikatakan pernah, Anda sendiri juga lihat waktu khataman malam 21 Ramadan di Masjid Segaf di Kota Tarim, tiba-tiba balalang itu datang. Pertama kali melihat belalang itu datang, akhirnya orang sebagian ada yang tua-tua langsung dimakan hidup-hidup. Karena apa? Karena dalam 4 mazhab tadi halal hidupnya langsung kita makan kalau tidak geli. Boleh dia dimakan tanpa hilaf 4 mazhab. Jadi belalang boleh dimakan, satu-satunya hewan yang boleh dimakan hidup-hidup. Halal. Tidak bisa main. Enak di belalang. Hidup. Pernah makan masih? Nango. Nah, kalau itu batuan sangit bagaimana? Nah, Sama. Semua kabilahnya belalang. Yang besar, yang kecil, mau yang gimana, yang penting belalang. Kecuali itu belalang apa yang Belalang kebot. Belalang sembah. Belalang sembah. yang sering sholat nggak boleh dimakan. Mentada. Ganggu dia sholat. Tapi Mentada. katanya kalau kambing makan bisa Kancoran. mati. Bisa mati kalau dimakan sama kambing racun. Belalang sembah. Jadi intinya di dalam bab mayitnya, mayit ini adalah semua diharamkan kecuali belalang dan ikan. Begitu juga tadi di dalam bab air, apapun yang masuk daripada air minuman kita, baik itu kopi atau apa, masuk lalat tadi dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau masuk maka disunahkan kita Rasulullah mengajarkan menyelupinya. Dan harus dia diambil dulu baru ya. Kalau sebagian, karena apa? Karena asli hukum adalah semua mayit tadi haram dia dimakan, kecuali 2 itu tadi asli hukumnya. Jadi kalau dia misalkan di tengah tehnya kita celupin dia, tapi tidak diangkat terus diikut, maka asli hukumnya haram. Karena apa? Mayit, apapun jenisnya mayitnya. Cuma di situ ada kenapa hewan-hewan yang kecil dimakfu di dalam makan. Kenapa? Karena di situ ada nasnya fuqaha. Kayak misalkan dulu rotinya sama Rasulullah, roti hatta sampai sekarang di Kota Tarim ada sebagian itu nempel rotinya menjadi mutanajis. Kenapa? Karena dari kotoran tempat tenarnya itu, opannya zaman dulu itu dibuat dari tanah dicampur dengan sesuatu kotoran. Cuma makfu dia dimakan. Tapi kalau roti itu dibawa, dikantongin, dibawa sholat, tidak sah sholatnya. Karena apa? Karena kita membawa sesuatu yang mutanajis, tapi dimakan makfu. Nah, beda deh. Begitu juga telur begitu keluar dari pantatnya ayam, tidak kita cuci langsung rebus, boleh. Bahkan di Darul Mustafa itu tidak boleh ada telur dicuci baru direbus, harus langsung direbus walaupun ada kotoran. Kenapa? Karena telur tadi ada kotoran, ada sesuatu yang najasa tidak di atas. Tapi kalau dia telur ini tadi, kalau dia tahu dia tidak dicuci terus kita kantong kan tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena kita najis. Tapi telur itu boleh dimakan, boleh. Makfu akhirnya katanya fuqaha, tapi tidak mampu untuk dibawa sholat. Wallahu a'lam bishawab.